Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kali ini kita akan belajar tentang hukum bacaan mat. Kita akan belajar ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Salah satunya adalah hukum bacaan mat. Mat secara bahasa artinya panjang. Jadi, bacaan mat adalah bacaan yang dibaca panjang. Hukum bacaan mat dibagi menjadi dua. 1. Mat tabi'i bisa disebut dengan mat asli. 2. Mat far'i bisa disebut dengan mat cabang atau mat turunan. Selanjutnya kita lihat bagan berikut. Hukum bacaan mat tadi dibagi menjadi dua, mat tabi'i dan mat far'i. Sekarang kita lihat mat tabi'i terlebih dahulu. Mat tabi'i adalah apabila ada fathah bertemu dengan alif, kasroh bertemu dengan ya sukun, dhamma bertemu dengan wawu sukun. Contoh. Anak-anak, lihatlah ke lafaz berikut. Ada sebuah lafaz yang berbunyi wa basoliha. Adakah di situ huruf alif atau ya sukun atau wawu sukun? Silahkan kalian cari. Ya, di situ ada huruf alif ya. Alif di huruf yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini adalah huruf alif. Yang dimaksud mat tabi'i adalah apabila ada fathah bertemu alif, dan kebetulan di sini ada alif. Sebelumnya ada fathah. Jadi ini adalah bacaan mat tabi'i karena ada fathah bertemu dengan alif. Paham ya? Oke, selanjutnya adalah mat far'i. Mat far'i adalah semua mat selain dari mat tabi'i. Jadi mat far'i itu ada banyak sekali. Contoh, mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat arid li sukun, mat aiwat, mat silah qasirah, mat silah tawilah, dan masih banyak lagi. Namun yang akan kita pelajari mat far'i ada 4, yaitu 1. Mat wajib mutasil, 2. Mat jaiz munfasil, 3. Mat arid li sukun, 4. Mat aiwat. Mat tabi'i. Mat tabi'i adalah apabila ada fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya sukun, dhammah bertemu wawu sukun. Mat tabi'i disebut dengan mat asli. Hurufnya ada 3, alif, ya sukun, dan wawu sukun. Bisa dirangkai dalam kata ayu, alif, ya wawu. Alifnya tidak berharokat, sedangkan ya dan wawunya harus ada sukun. Misal apabila bertemu ya dan wawu kok tidak ada harokatnya atau berharokat selain sukun, berarti itu bukan bacaan mat tabi'i. Jadi ya dan wawu harus ada sukunnya. Contoh. Sekarang kita lihat contoh bacaan mat tabi'i yang lain. Tadi fathah bertemu alif. Mat tabi'i kan ada 3 hurufnya, alif, ya sukun, dan wawu sukun. Mari kita cari huruf alif, ya sukun, dan wawu sukun. Ya, di situ ada huruf alif ya. Huruf alif di huruf yang nomor 3 dan wawu sukun di huruf yang 1, 2, 3, 4, 5, huruf nomor 5. Sekarang kita lihat alifnya berharokat. Kalau alifnya berharokat berarti tidak bacaan mat tabi'i, karena bacaan mat tabi'i alif, ya sukun, dan wawu sukun. Kita lihat wawu sukunnya. Sebelum wawu sukun di situ ada dhammah. Dhammah bertemu wawu sukun. Berarti ini bacaan mat tabi'i karena ada dhammah bertemu wawu sukun.
Jadi kita dapat belajar ilmu tajwid. Ada apa tadi? Ada bacaan mad tabi'i karena ada dhamma bertemu wawu sukun. Cara membacanya panjang. Panjangnya berapa? 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Jadi harokat dan ketukan itu sama. 1 alif sama dengan 2 harokat. Selanjutnya mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil termasuk dalam mad far'i. Apa itu mad wajib mutasil? Mad wajib mutasil adalah apabila ada mad bertemu hamzah dalam satu kalimah atau kata. Jadi sudah ada mad masih bertemu hamzah dalam satu kalimah. Contoh. Anak-anak, sekarang lihatlah contoh lafaz berikut. Di situ ada lafaz yang berbunyi ja'a. Adakah di situ mat? Bacaan mat? Kalian lihat. Ya, di situ ada bacaan mat tabi'i. Karena apa? Ada fathah bertemu alif. Alifnya di huruf yang ke 1, 2. Di sini ada fathah bertemu dengan alif. Berarti ini adalah bacaan mat tabi'i. Tapi di situ setelah ada mat tabi'i ada hamzah. Mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Ja'a ini adalah masih satu kalimat atau satu kata. Jadi di sini tidak bacaan mat tabi'i lagi, sudah bertemu hamzah menjadi bacaan mat wajib muttasil karena ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Cara membacanya panjang, yaitu 2,5 alif atau 5 harokat. Tetapi biasanya di Al-Quran kalian selalu melihat seperti ini ya. Bentar. Ya, seperti di Al-Quran biasanya ada tanda layar panjang seperti ini ya. Ini namanya tanda layar panjang. Adalah tanda untuk memudahkan kalian membaca bahwa itu adalah ada bacaan mat yang dibaca panjang sepanjang 2,5 alif atau 5 harokat ya. Tetapi walaupun tidak ada bacaan tanda layar panjang seperti ini, misal seperti ini saja, tetap itu adalah bacaan mat wajib muttasil yang harus dibaca panjang 5 harokat atau 5 ketukan. Ya, ini adalah tanda layar panjang untuk memudahkan kalian membaca. Kita dapat belajar ilmu tajwid. Ada apa tadi ya? Ada bacaan mad wajib muttasil karena apa? Ada mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Cara membacanya panjang. Panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Lanjut, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah apabila ada mad bertemu alif di lain kalimat atau kata. Ini bedanya dengan mad jaiz munfasil tadi, mad wajib muttasil tadi, yaitu sama-sama mad bertemu alif atau hamzah sama, tapi ciri khasnya kalau mad wajib itu hamzah, mad jaiz itu alif di lain kalimat. Bedanya di lain kalimat. Kalau mad wajib dalam satu kalimat. Itu yang boleh beri warna, itu perbedaannya ya. Contoh. Selanjutnya lihatlah contoh lafaz berikut. Ada bacaan apa di sana ya? Kalian lihat. Ada bacaan mat, tapi tidak hanya satu kata. Kenapa? Karena ada fathah bertemu alif. Ada berapa di situ? 2 ya. Sebentar. Ada huruf ini alif ya. Ada alif, alif. Alifnya lebih dari 3 dan 4. Tetapi yang bacaan mat tabi'i fathah bertemu alif hanya ada 2, yaitu di huruf yang ke 3 fathah bertemu dengan alif. Ini bacaan mat tabi'i. Seterusnya adalah yang terakhir, ini adalah bacaan mat tabi'i. Ada 2 bacaan mat tabi'i. Jadi dalam bacaan ini tidak hanya satu bacaan, ada 2 bacaan mat tabi'i. Tetapi kalian bisa lihat di sini ada 2 kata. 1 inna, yang kedua anzalna ya. Lah, ada bacaan mat tabi'i bertemu dengan alif. Mad tabi'i bertemu dengan alif di lain kalimat. Ini kalimat yang pertama, ini kalimat yang kedua. Jadi di lain kalimat. Berarti ini bukan bacaan mad tabi'i lagi. Inna bukan bacaan mad tabi'i. Jadi menjadi bacaan mad
jaiz mungfasil yang harus dibaca panjang 2,5 alif atau 5 harokat atau 5 ketukan. Boleh 6 harokat atau 6 ketukan juga boleh. Yang penting dibaca panjang, tidak bacaan matobi lagi. Biasanya di Al-Quran ada tanda layar panjang seperti mat wajib. Ya, tanda layar panjang seperti ini adalah tanda untuk memudahkan kalian membaca bahwa itu adalah bacaan panjang. Jadi yang pertama, ini bacaan mad jaiz mungfasil. Mad jaiz mungfasil. Yang kedua, ini adalah bacaan matobi'i. Jadi ada dua bacaan, bacaan mad jaiz mungfasil, zalna bacaan matobi'i. Paham ya? Bacaan mad jaiz munfasil karena ada mad bertemu alif di lain kalimat. Cara membacanya panjang. Panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Bisa juga 3 alif atau 6 harokat. Boleh. Ya. Selanjutnya mad arid li sukun. Mad arid li sukun adalah apabila ada mad yang dibaca waqaf atau berhenti. Contoh selanjutnya adalah lafaz yastakhirun. Ya, yastakhiruna dibaca waqaf yastakhirun. Adakah bacaan mad di situ? Ada. Bacaan apa? Mad tabi'i. Kenapa? Karena ada doma bertemu dengan wawu sukun. Wawu sukunnya di huruf yang keberapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, di huruf yang ketujuh ada doma bertemu dengan wawu sukun. Jadi ini bacaan mad tabi'i. Tetapi lihat dulu. Di sini ada tanda waqaf. Mad tabi'i, waqaf atau berhenti. Jadi apabila ada mad tabi'i, apabila ada mad dibaca waqaf atau berhenti, bukan menjadi bacaan mad tabi'i lagi, menjadi bacaan mad arid lis sukun. Jadi yastakhirun, bukan yastakhirun, berhenti ya. Yastakhirun adalah bacaan mad arid lis sukun karena ada mad dibaca waqaf, bukan bacaan mad tabi'i. Jadi di situ ada bacaan mad arid lis sukun karena apa? Ada mad dibaca waqaf. Cara membacanya panjangnya boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh 3 alif, boleh panjang banget, boleh. Jadi bisa 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Kalau 1 harokat tidak boleh karena itu bukan panjang. Panjangnya 2 alif itu minimal. Lanjut mad iwad. Mad iwad adalah apabila ada fathah tanwin dibaca waqaf atau berhenti. Waqaf artinya berhenti. Contoh. Selanjutnya adalah lafaz iwajan. Tapi kalau dibaca iwajan salah. Mengapa? Karena ada fathah tanwin dibaca waqaf atau berhenti. Ya, waqaf itu namanya berhenti. Jadi walaupun tidak di akhir ayat seperti ini, misal di tengah kalimat atau di tengah ayat, kalau dibaca berhenti, tidak boleh dibaca iwajan, tapi harus dibaca iwaja. Karena apa? Di situ ada bacaan mad iwad, yaitu apabila ada fathah tanwin dibaca waqaf atau berhenti, yaitu mengganti fathah tanwin menjadi fathah dan dibaca panjang. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau ketukan, ya. Iwaja fathah tanwin menjadi alif dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Bukan iwajan lagi. Iwaja fathah 1 alif seperti mad tabi'i panjang. Iwaja. Oke, paham ya? Mad iwad. Jadi kita dapat belajar ilmu tajwid. Ada apa tadi ya? Ada bacaan mad iwad. Karena apa bacaan mad iwad? Ada fathah tanwin dibaca waqaf. Cara membacanya mengganti fathah tanwin menjadi alif dan panjang. Berapa panjangnya? 1 alif atau 2 harokat. Jadi untuk mad tabi'i tidak boleh lebih dari 2 harokat. Jadi seperti mad tabi'i hanya 1 alif atau 2 harokat. Selanjutnya untuk tugas kalian. Tugasnya 1, carilah 5 bacaan mad tabi'i di Al-Quran.
2. Carilah 3 bacaan mat wajib mutasil di Al-Quran. 3. Carilah 3 bacaan mat jaiz munfasil di Al-Quran. 4. Carilah 3 bacaan mat arid lisukun di Al-Quran. 5. Carilah 3 bacaan mat iwad di Al-Quran. Kalian kerjakan di buku tulis masing-masing, kemudian nanti kalian bisa foto lalu unggah di menu pekerjaan saya, klik pekerjaan saya, lalu unggah file pekerjaan kamu dalam bentuk foto, kemudian kumpulkan. Jangan lupa untuk dikumpulkan untuk mendapatkan nilai, ya. Akhirnya, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.